Puji Tuhan, kami dari Sekolah Misi boleh bersyukur boleh bersama-sama dengan jemaat Tuhan di PDI Menara Doa yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapak Gembala, Ibu Gembala telah menerima kami dengan baik. Mari sama-sama kita merasakan mujizat Tuhan di tempat ini. Jemaat Tuhan, mari kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat satu pujian. Terima
Kami mau memuji Tuhan, berkati setiap mulut kami, kaki kami, tangan kami. Kamu melompat untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Sama semangat. Haleluya. Saya lihat jemaat di sini ada kurang semangat. Biar kedatangan kami membuat jemaat Tuhan lebih semangat lagi. Haleluya. Kami mengagungkan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Lagi-lagi akan kami lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Biarlah kasih-Mu yang melayakkan kehidupan kami.
datang di hadirat-Mu dan kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau memperhitungkan setiap jeripaya kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan. Dan kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, di sore hari yang baik ini Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan mengurapi kami, Roh Kudus bekerja bagi setiap kami dan berikan hikmat pada setiap kami Tuhan, sehingga ketika firman itu kami dengar Tuhan, firman itu tidak kemana-mana tetapi itu bertumbuh dalam hidup kami, baik di hati kami bahkan di pikiran kami Tuhan, dan firman-Mu itu Tuhan yang akan mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, berarti hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah apa yang Dia sampaikan itu sesuai dengan kehendak dan isi hati Tuhan untuk setiap kami jemaat yang ada di tempat ini, bahkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan dengan haus, lapar dan penuh sukacita yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan dulu kesaksian dari siswi yang ada dari sekolah. Nanti akan kesaksian dibawa oleh Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Terima kasih khususnya kepada Tuhan Yesus yang memberikan kesempatan bagi saya untuk ikut pelayanan bersama dengan tim teman-teman dari Genes, dan terima kasih juga kepada jemaat khususnya hamba Tuhan di tempat ini yang mengizinkan saya untuk menyampaikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan yang saya alami secara pribadi. Jadi Bapak Ibu jemaat yang terkasih, saya bernama Anti, asal saya dari Sulawesi Barat, khususnya di Mamuju. Berbicara tentang kebaikan Tuhan sungguh tidak bisa dikatakan karena terlalu banyak. Tapi pada sore hari ini saya menyaksikan tentang kebaikan Tuhan yang saya alami, di mana saya ini punya penyakit didiagnosa dari dokter psoriasis vulgaris atau biasa dibilang autoimun, dan penyakit saya ini kurang lebih 6 tahun sampai sekarang. Jadi sakit ini menyerang kulit saya dari kaki sampai ujung kepala. Pertama-tama itu di kepala saya muncul seperti ketombe, jadi saya hanya membiarkan. Tapi beberapa lama kemudian karena semakin banyak, jadi saya memaksa diri untuk pergi ke dokter. Dokter bilang ini pengaruh hormonnya katanya tidak normal. Dan karena semakin banyak yang muncul di badan saya, ada bintik-bintik merah. Jadi pertama muncul itu kayak bintik merah, kayak seperti gigitan nyamuk. Akhirnya kalau sudah bermalam, akhirnya dia melebar. Dan perlu Bapak Ibu tahu, penyakit ini tidak menular karena ini memang pengaruh dari pikiran, stres. Bapak Ibu, saya mengalami ini bisa dibilang saya kepahitan dengan diri saya sendiri. Saya kepahitan dengan Tuhan karena selain karena saya ini latar belakang dari tahu firman, saya sekolah Alkitab, tapi diizinkan Tuhan untuk mengalami penyakit ini. Tidak gampang. Sakitnya itu gatal, pedis, panas, dengan kalau kena air itu rasanya sakit. Pernah di situasi kalau disentuh kulit saya itu rasanya sakit sekali, tidak bisa tidur, tidak bisa kena pakaian. Karena kalau kena pakaian itu benang-benang pakaian saya itu menarik kulit saya. Jadi kulit saya itu kulit merah, terus ada kulit matinya. Jadi kulit matinya itu yang menarik benang-benang baju saya, akhirnya dia luka, berdarah. Pernah di situasi beberapa tahun yang lalu sebelum saya kesini, baju saya bagian belakang ini hampir dibilang ada darahnya semua, karena itu saya banyak bergerak dan benang-benang itu menarik kulit saya. Rasanya sakit sekali, dan
tertekan dengan psikologi saya sendiri, belum lagi tekanan dari orang-orang yang ada di sekitar saya. Orang-orang di sekitar saya itu merasa jijik dengan kondisi saya, merasa takut tertular karena mereka pikirnya penyakit saya ini menular. Di situasi saya tahu firman, di situasi saya harus pelayanan, tapi di situ pun Tuhan izinkan saya harus mengalami sakit penyakit ini. Mau pelayanan, tapi kondisi saya tidak memungkinkan. Mau pakai rok pun tidak bisa karena kaki saya ini semuanya kulitnya hancur. Jadi mengapa saya harus pakai baju yang tertutup? Karena saya melindungi diri saya. Tapi saya merasakan bagaimana Tuhan mengasihi saya. Kalau orang lihat saya secara langsung itu mereka pikir saya baik-baik saja, tidak ada sakit apa-apa, karena yang kelihatan ini tidak ada yang muncul, puji Tuhan. Dan itu yang saya syukuri, Tuhan memang ajaib, Tuhan baik, dan saya percaya kalau Tuhan izinkan hal ini terjadi, Tuhan mau pakai saya secara luar biasa untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya pribadi. Dan kenapa saya bisa sampai di sini dalam keadaan sakit, dalam posisi saya sakit, kenapa Tuhan bawa saya sampai hari ini di Semarang? Saya pun juga heran. Kenapa? Karena saya sudah terkurung di rumah itu sekitar 2 tahun. Karena kondisi saya yang tidak bisa untuk berjumpa dengan orang-orang di luar sana dan tidak memungkinkanlah untuk tampil di depan umum karena saya minder. Saya kepahitan dengan situasi saya dan saya pernah ada di situasi saya ingin bunuh diri. Tapi kembali lagi saya sudah tahu firman dan akhirnya saya berusaha untuk kuatkan diri saya terus berumur dengan Tuhan sepanjang biasa hampir dibilang tiap hari itu saya berteriak minta tolong kepada Tuhan dalam doa. Tapi semakin saya menjerit, semakin saya menangis di hadapan Tuhan, semakin itu penyakit saya semakin banyak kelihatannya. Dan puji Tuhan, sebelum saya ke sini kulit saya itu sempat membaik. Kulit saya sudah tidak ada keluar-keluar. Jadi kalau kulit matinya itu keluar setiap saya menyapa itu hampir dibilang dia tiap hari begini saya dapat kulit matinya kayak ketombe. Dan sebelum saya kesini Tuhan izinkan saya untuk sembuh. Tidak ada lagi kulit-kulit matinya keluar. Dan Tuhan, saya ditawari oleh hamba Tuhan, kamu mau ke Semarang belajar Alkitab atau bagaimana? Awalnya saya bilang saya tidak mau ikut karena penyakit saya ini, saya minder sama orang-orang lain. Dan waktu itu tidak tahu kenapa mungkin Tuhan yang ingatkan saya bahwa saya akan menjamin kamu selama di sana. Dan waktu malam itu sebelum saya kesini, saya hanya bilang Tuhan kalau memang Tuhan izinkan saya untuk pergi ke sana, saya minta disediakan biaya. Dan karena itu tidak lama kemudian sebelum 1 hari sebelum kesini saya dihubungi hamba Tuhan, katanya biayanya ada yang sponsori. Dan saya percaya itu Tuhan yang punya rancangan. Dan waktu itu pun saya berangkat ke Makassar. Tiba di sini penyakit saya mulai kambuh lagi, melepuh seperti apa ya, kayak kebakar api. Dan itu awal munculnya itu baru kali ini di sini. Dan saya berpikir kayaknya semakin parah ini. Dan waktu itu orang yang sponsori saya sempat menyuruh saya untuk pulang saja untuk berobat. Tapi bersyukur Tuhan pakai orang-orang sekitar saya, teman-teman yang ada, bahkan staf yang ada menguatkan saya bahwa Tuhan sedang memproses saya di tempat ini. Apakah saya mau bertahan atau menyerah pada keadaan? Dan puji Tuhan Bapak Ibu, sampai hari ini saya boleh berdiri di tempat ini
ini boleh berjumpa dengan jemaat di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Saya pun kagum dengan caranya Tuhan. Kenapa Tuhan? Saya yang sekian tahun bergumul dengan penyakit, Tuhan bawa sampai di Semarang bertemu dengan jemaat tempat ini. Semua karena kemurahan Tuhan, dan puji Tuhan kulit saya sudah semakin hari semakin baik dan sudah tidak ada lagi kulit-kulit mati yang berjatuhan. Saya percaya semua karena Tuhan yang bekerja. Tuhan mengizinkan semua terjadi supaya mengajarkan saya untuk tahu bersyukur, belajar bahwa Tuhan selalu turut bekerja dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi, Tuhan selalu baik. Percayalah, Tuhan, kalau Tuhan mampu menyelamatkan hidup kita di kayu salib, apalagi dengan pergumulan-pergumulan kita, Tuhan pasti sanggup dan Tuhan mau. Hanya Tuhan mau supaya kita belajar bersyukur. Apalah sebuah arti kesehatan tapi kita tidak mensyukurinya. Karena itu saya belajar lewat proses ini, walaupun saya Tuhan izinkan sakit, tapi Tuhan mengajarkan saya untuk tahu bersyukur, tahu selalu mengatakan bahwa Tuhan baik, Tuhan bekerja di dalam setiap karyanya dalam kehidupan saya. Itu saja saksian daripada saya secara pribadi pada sore hari ini. Tuhan Yesus baik dan Tuhan Yesus juga akan memampukan Bapak Ibu dalam setiap proses yang ada. Terima kasih, Shalom. Shalom. Ya Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicara sore hari ini kepada kami ya Tuhan, sampaikan isi hatimu. Berarti hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan Yesus, hamba tidak mau berkata karena hikmat hamba sendiri, tapi biarlah setiap perkataan yang keluar hari ini Tuhan, untuk setiap kami Tuhan berasal daripada-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu juga yang mendengarkan firman Tuhan hari ini Tuhan Yesus. Biarlah benih yang ditabur itu Tuhan Yesus bisa berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Shalom. Shalom. Kenapa kurang semangat ini? Apa karena Bapak Ibu semua di sini sudah agak berumur? Harus tetap semangat, Bapak ya. Amin Bapak Ibu. Ada beberapa sih. Shalom. Shalom. Nah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Tuhan yang luar biasa. Kita biasa di luar. Haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu, bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kami diberi kesempatan, kami dari sekolah misi Bapak Ibu, ada sekolah di Bandungan, sekolah Alkitab. Nah, di sekolah Alkitab ini kita diajarkan banyak sekali firman Tuhan Bapak Ibu. Puji Tuhan. Dan puji Tuhan berikan kesempatan hari ini untuk melayani di tempat ini. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala dan juga Bapak Ibu yang memberikan kesempatan untuk kami melayani sore hari ini. Biarlah kedatangan kami di tempat ini bisa menjadi berkat. Amin. Bapak Ibu Saudara, mungkin saya juga orang kampung Bapak Ibu. Nama saya Utari Togatorok. Saya orang Batak, saya orang Medan. Nah, saya juga di kampung saya, pekerjaan orang tua saya itu petani Bapak Ibu. Mungkin mayoritas ini petani ya Bapak Ibu ya. Ya, benar. Saya juga begitu. Bapak Ibu ke sawah, saya juga ke sawah menanam padi. Bapak Ibu ke kebun untuk menanam, saya juga ke kebun. Jadi kita sama Bapak Ibu ya. Oke, jadi setelah saya lihat atau mari kita lihat lingkungan kita sekitar ini, mungkin yang kita lihat dengan mata kita Bapak Ibu, ya mungkin biasa aja kalau di sini. Ya, tantangannya nggak terlalu apa. Tapi ada perkataan begini bahwa kedepannya akan semakin sukar, bukan semakin baik Bapak Ibu. Akan banyak hal tantangan yang akan kita hadapi. Benar apa benar? Benar. Karena itu Bapak Ibu, apapun yang hari ini Bapak Ibu alami, hari ini apapun yang Bapak Ibu pergumulkan, mari kita kembali kepada dasar, yaitu firman Tuhan. Amin.
Amin. Mari kita baca, dibuka di Lukas 4. Lukas 4 ayat 1. Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Firman yang mungkin Bapak Ibu sering baca, tapi mari kita belajar sesuatu hari ini, dan saya juga dapat ini di sekolah Eagle Nest. Kita baca bergantian Bapak Ibu ya. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu baca ayat 2, dan selanjutnya kita bergantian. Sudah dapat? Oke, Lukas 4 ayat 1 kita baca bergantian ya. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. 2, 3 ya. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Puji Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita baca ayat 1 dikatakan, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Jadi waktu itu saudara, sebelum Yesus dicobai, dia dibaptis dulu. Dibaptis di sungai Yordan. Oleh siapa? Yohanes. Di mana tertulis itu bahwa Yesus sudah dibaptis? Di Lukas 3 ayat 21, di ayat sebelumnya dikatakan ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis. Ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah dari langit, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi sebelum saya lanjut, saya berikan tema firman yang berkuasa Bapak Ibu. Jadi waktu itu ketika Yesus sudah dibaptis Bapak Ibu, jadi dia sebelum dia dicobai, dia dibaptis dulu. Baru setelah Yesus penuh dengan kuasa oleh Roh Kudus, baru dia dicobai oleh iblis. Kenapa? Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu Saudara bilang, kenapa Yesus harus dibaptis? Ya kan? Mungkin ada timbul pertanyaan dalam hati, untuk apa? Menggenapi kehendak Bapa. Amin. Amin. Kita baca ayat 2. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Katakan sama-sama bersama saya, ia lapar. Ia lapar. Ya, biar kita tidak mengantuk. Haleluya. Oke, supaya kita tidak mengantuk. Ayat 3. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Mungkin muncul lagi pertanyaan Bapak Ibu, kenapa Yesus harus lapar? Bukannya Yesus itu Tuhan? Loh, kenapa? Karena Yesus itu 100% Tuhan dan 100% manusia. Amin Bapak Ibu? Amin.
Ya, jadi Yesus bisa lapar Bapak Ibu. Nah, di ayat 3, lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Bapak Ibu, kita sadar kalau kita baca ayat ini, kenapa Tuhan Yesus bisa dan mau dicobai oleh iblis? Karena apa? Karena iblis lihat ada celah. Apa tuh? Ia lapar. Jadi celahnya itu Bapak Ibu. Karena iblis lihat, wah, Yesus ini lapar. Dia sedang butuh sesuatu untuk makan. Untuk apa? Tubuhnya. Karena Yesus itu 100% manusia. Nah, ada celah Bapak Ibu. Begitu juga dengan kita. Ketika iblis lihat kelemahan kita Bapak Ibu, iblis lihat bahwa kita lemah di uang, dia akan cobai kita. Oh, ini anak ini lemah di keuangan. Oh, ini orang ini lemah di sini. Nah, kalau ada celah begitu dan kita sadar, sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita kenal diri kita pribadi, kalau kita kenal dengan diri kita sendiri, kita pasti tahu kelemahan kita. Benar? Benar. Kita pasti tahu, oh Tuhan, saya nggak mampu di sini. Oh Tuhan, saya nggak bisa. Kenapa kok Tuhan saya sulit sekali untuk menyembah Tuhan seperti tidak ada hadirat Tuhan? Kenapa sih Tuhan saya sulit baca firman Tuhan? Kenapa? Itu ada celah. Masalahnya Bapak Ibu, kita tidak mau meminta pertolongan dari Tuhan. Kalau ada celah itu, kita nggak minta, Tuhan tolong saya. Harusnya itu muncul di hati dan doa kita, Tuhan, supaya saya bergairah kepada firman Tuhan, supaya saya bisa menyembah Tuhan dengan benar. Bagaimana? Tolong saya, help me. Kalau ada celah, mari Bapak Ibu, kita sadari, minta pertolongan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Semangat Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi tergantung respon kita. Di ayat 3 dikatakan Bapak Ibu, jika engkau anak Allah, engkau. Iblis ngomong, iblis berbicara. Hati-hati dengan apa yang Bapak Ibu dengarkan. Intimidasi iblis, pengakuan pembuktian. Mari Bapak Ibu, hati-hati dengan jebakan setan. Perkataan itu tidak terlihat Bapak Ibu, tetapi bisa mempengaruhi kelanjutan kehidupan kita selanjutnya. Jadi mari hanya dengarkan perkataan Tuhan. Kalau ada bisikan-bisikan yang mungkin di telinga Bapak Ibu, atau mungkin mengganggu kehidupan Bapak Ibu saudara semua, mari dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ayat 4, jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Ada apa? Tertulis. Apa itu yang tertulis Bapak Ibu? Firman. Jadi kalau kita mau menang dengan iblis, kita lawan dengan firman. Amin. Yes. Lawan iblis dengan firman. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ayat 5. Kemudian dia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Bapak Ibu tahu, di ayat 5 dikatakan, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Tempat tinggi itu Bapak Ibu, di sini, misalnya saya di sini. Ini berbicara tentang apa? Kedudukan. Ini berbicara tentang apa? Mungkin Bapak Ibu ada orang kaya, mungkin. Saya tidak benci orang kaya Bapak Ibu. Saya mengasihi semuanya. Amin. Maksudnya itu tempat tinggi itu apa? Kedudukan. Ketika kita dikasih posisi Bapak Ibu, ketika kita dikasih kedudukan, periksa hati kita masing-masing. Apakah kita sombong? Periksa hati masing-masing Bapak Ibu. Mari belajar firman Tuhan hari ini. Jaga hati baik-baik. Jaga hati baik-baik. Ketika apa yang Bapak Ibu miliki saat ini, itu bukan milik kita. Itu kepunyaannya Tuhan. Amin. Kita hanya diberikan untuk mengelola. Mengapa? Mengembangkan Bapak Ibu. Amin. Lalu kan ada bilang begini Bapak Ibu, kemuliaan
di tempat maha tinggi, bukan kemuliaan bagi dua. Bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu? Bukan kemuliaan dibagi? Bukan. Tapi kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Mantap Bapak Ibu. Lanjut di ayat 6 sampai ayat 7. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Kalau kita tarik dalam kehidupan kita masing-masing Bapak Ibu, banyak orang-orang hari ini maunya instan kayak mie instan. Yang saya sadari dari Tuhan itu, Tuhan suka dengan apa? Proses. Tuhan gak mau kita jadi orang-orang gampangan. Tuhan gak mau apa-apa aja kita instan. Tuhan gak mau. Tuhan mau kita pakai lutut kita untuk berdoa kalau kita mau minta sesuatu. Amin. Jangan jadi orang gampangan. Ketika ditawarkan dengan ini yang dunia inginkan ini Bapak Ibu. Ini yang dunia inginkan. Apa yang ditawarkan iblis? Ini yang diinginkan dunia. Segala kuasa itu serta kemuliaannya. Ketika kita diperhadapkan dengan dunia ini Bapak Ibu, bagaimana respon kita? Bayangkan Bapak Ibu, ketika Yesus bilang, oke, iblis, misal Bapak Ibu. Ketika Yesus bilang, oke, saya akan menyembahmu, iblis. Tapi bukan begitu. Tuhan ajari kita. Luar biasa hari ini. Supaya apa Bapak Ibu? Tuhan gak mau. Tuhan gak mau. Iblis bilang, ini akan kuberikan kepadamu. Tapi Tuhan gak mau Bapak Ibu. Tuhan gak mau. Tuhan ajarkan sesuatu kepada kita hari ini bahwa kalau kita ingin menerima sesuatu harus ada proses. Jangan instan. Amin. Bapak Ibu tahu, cara gampang itu seringkali bukan caranya Tuhan. Tetapi cara yang susah itu membawa kepada kemuliaan. Amin. Ya, itulah caranya Tuhan Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, Ayub. Bapak Ibu tahu ceritanya Ayub? Tahu ceritanya Ayub? Saya ceritakan sedikit lagi ya. Jadi ketika Tuhan berkata, wah Ayub ini hambaku yang setia ini, selalu kasih persembahan, selalu kasih perpuluhan. Haleluya. Ya Bapak Ibu, selalu kasih persembahan yang terbaik. Itu kalau Ayub. Nah, Tuhan bilang, iblis, kau dari mana ini iblis? Oh, aku jalan-jalan keliling dunia, lihat-lihat orang. Adakah yang buka celah? Kalau ada yang buka celah, biar aku masuki. Misalnya, kata iblis. Nah, ketika waktu itu Bapak Ibu, setelah iblis berkata begitu, Tuhan bilang, kau lihat Ayub hambaku. Aku lihat, oke aku lihat. Tapi iblis bilang, untuk apa sih Tuhan? Untuk apa sih? Bilang-bilang hambaku itu Ayub orang yang setia. Kan rumahnya kau pagari, kan dia kehidupannya kau pagari. Oke, Tuhan izinkan. Tuhan izinkan dia dibuka pagarnya. Dia dicobai habis-habisan. Dia kena penyakit, habis semua hartanya, habis semua kekayaannya. Bahkan dirinya sendiri habis juga. Kulitnya juga tidak jelas lagi Bapak Ibu. Tapi dikatakan, mari kita buka dulu di Ayub 42 ayat 5. Ayub 42 ayat 5. Sudah terbuka di depan? Sudah dapat Bapak Ibu? Amin. Di Ayub 42 ayat 5 dikatakan, hanya 1, 2, 3 ya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Amin. Supaya apa kita diproses Bapak Ibu? Supaya kita mengalami Tuhan. Supaya kita melihat caranya Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu,
orang Kristen itu, orang percaya itu, kita tuh bukan dilahirkan hanya untuk tahu Tuhan saja, bukan. Tapi kita rindu bahwa semua kita, orang yang percaya kepada Tuhan, mengalami Tuhan. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu, kita baca lagi di Lukas. Kita kembali lagi ke Lukas 8 biar tidak terlalu panjang. Mana tahu Bapak Ibu sudah lapar. Ayat 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Bapak Ibu, mari jadikan Tuhan prioritas utama dalam hidup kita. Amin. Jujur Bapak Ibu, saya bilang tadi dari awal kan bahwa saya juga anaknya petani. Jadi kemana orang tua saya, waktu saya di Medan Bapak Ibu, orang tua saya berkebun, ya saya berkebun. Orang tua saya panen sayur, ya saya panen sayur. Tapi ketika pulang dari kebun, memang saya sadari Bapak Ibu capek. Saya sadari. Apalagi ketika disuruh mencangkul dengan lahan yang lumayan luas, itu capek. Tapi Bapak Ibu, namanya kita bayar harga Bapak Ibu. Namanya kita bayar harga, ya kita harus prioritaskan Tuhan. Secapek-capeknya kita Bapak Ibu, mari baca firman Tuhan, mari berdoa. Mungkin Bapak Ibu hari-hari ini ada yang semangatnya kurang, mari minta pertolongan Tuhan. Ayo Tuhan tolong saya. Sekalipun saya sudah gak berumur sedikit, tapi muka saya masih muda gitu ya. Mari Tuhan, kasih gairah kepada saya, tolong saya Tuhan. Supaya apa? Itulah prioritas kita, Tuhan. Karena di sini dikatakan engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Sediakan waktu Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu, kalau kita baca dari kisah Maria dan Marta. Marta bagus gak Bapak Ibu? Dia kerjakan ini. Kalau ada datang tamu ke tempat kita kasih minuman. Bagus gak Bapak Ibu? Bagus. Mantap gak? Mantap. Karena itu melayani. Tapi apa yang dibilang ketika dicerita Maria dan Marta itu? Tuhan hanya menginginkan kita apa? Duduk diam di kaki Tuhan. Duduk diam di kaki Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari jadikan Tuhan prioritas utama dalam hidup kita. Banyak-banyak berdoa. Hari-hari ini Bapak Ibu, iblis sedang merusak semua, merusak gambar diri orang. Bapak Ibu tahu, mungkin yang kita lihat, saya juga lihat di kampung saya, gak ada itu yang namanya, yang lesbian, yang gay, yang cowok suka cowok, cewek suka, gak ada Bapak Ibu, karena saya di kampung. Tapi saya lihat banyak orang-orang sekarang sudah hancur. Iblis itu sekarang sudah merusak, membuat gairah kita tidak ada lagi sama Tuhan, membuat prioritas kita sudah berubah Bapak Ibu. Iblis sedang mencoba bagaimana supaya pengikutnya dia banyak ke neraka. Tapi apakah itu yang kita inginkan? Tidak. Makanya supaya kita menjadikan apa? Supaya kita dekat sama Tuhan, kita harus prioritaskan Tuhan. Kasih waktu sama Tuhan Bapak Ibu. Secapek-capeknya bayar harga. Sangkal diri, pikul salib Bapak Ibu. Sembah Tuhan. Kasih waktu seperti Maria, duduk diam di kaki Tuhan, cuman dengar aja. Mari Bapak Ibu, mari. Amin. Di ayat 9, mari kita baca. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis. Kita ulangi Bapak Ibu, sebab ada. Ulangi sama-sama kita katakan, sebab ada tertulis. Ternyata setan juga baca setan juga baca firman. Bapak Ibu, mari kita lihat diri kita. Kalau setan saja baca firman,
kita tidak baca firman, lah piye? Piye Bapak Ibu Saudara? Bayangkan, iblis lawannya Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tapi dikatakan di sini, kemudian dia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan di hubungan bait Allah, lalu berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis. Ternyata iblis baca firman. Kalau kita orang Kristen tidak baca firman, malu Bapak Ibu, malu sama setan. Masa setan lebih suka baca firman daripada kita? Bapak Ibu tahu bahwa iblis baca firman, iblis tahu firman, tapi tidak melakukan firman. Orang Kristen harus melakukan firman. Jadi kalau orang Kristen tidak melakukan firman, berarti kita sama dengan enggak yang bilang. Harus jadi apa Bapak Ibu? Pelaku firman. Karena iblis sudah tahu firman Tuhan Bapak Ibu. Iblis tahu, pintar, lebih pintar dia dari kita. Dia hafalin bolak-balik. Tapi yang Tuhan mau dari kita, hidup kita ini apa? Berakar, bertumbuh, berbuah. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu, dan ayat 11 kita baca dulu. Jadi kita baca dulu. Dan mereka akan menatap engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Hari-hari ini Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, iblis ingin menutup mata kita supaya kita tahu kebenaran itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena firman itu berkuasa dan sangat berkuasa Bapak Ibu. Itu firman. Amin. Firman itu sangat berkuasa. Iblis itu sedang coba tutup mata kita semua supaya kita tidak tahu kebenaran. Supaya kalau orang menyakiti kita, kita juga sakit hati. Itu kerjaannya siapa? Iblis. Dia tutup mata kita. Kenapa? Itu keinginannya iblis. Dia mau tutup mata kita. Kenapa iblis ingin menutup mata kita? Firman yang berkuasa itu, firman yang Bapak Ibu baca itu mampu mengubahkan saudara semua. Amin. Firman itu apa? Ada janji-janji Tuhan yang bisa menguatkan, meneguhkan, mengubahkan Bapak Ibu semuanya. Itu apa? Firman. Baca firman. Renungkan firman dan jadilah pelaku-pelaku firman. Itulah yang Tuhan inginkan Bapak Ibu. Firman ini, saya secara pribadi Bapak Ibu, saya diberkati karena firman inilah yang mengubahkan saya dari masa lalu saya yang lampau, dari masa lalu saya yang jorok, dari masa lalu saya yang kelam Bapak Ibu. Ini setelah saya baca, saya tahu kebenaran itu. Oh Tuhan, ternyata kalau orang tampar pipi kanan, kita juga harus kasih pipi kiri. Kalau dunia ini beda Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu lihat. Saya dan teman-teman saya mungkin ya ketika masih sekolah Bapak Ibu, ketika dipukul Bapak Ibu, dipukul, begini kan sebegini Bapak Ibu, dipukul kembali Bapak Ibu. Dipukul kembali. Karena itu kata dunia. Tapi ketika kita baca firman, kita tahu kebenaran itu. Tuhan bilang, kalau ada yang tampar pipi kananmu, kasih pipi kiri. Apa itu artinya? Kasih. Pengampunan. Makanya harus baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, bayar harga. Itulah yang Tuhan inginkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, supaya kita bisa menang atas kesombongan,
supaya kita bisa menang atas semua kegagalan-kegagalan kita, supaya kita bisa memenangkan diri kita sendiri aja dulu Bapak Ibu, baru kita memenangkan keluarga kita. Apa itu? Firman. Ini adalah dasar dari semuanya Bapak Ibu. Dasar dari semuanya. Ini adalah Tuhan sendiri. Seperti di Yohanes dikatakan Bapak Ibu, firman itu adalah Allah. Baca. Apapun yang Bapak Ibu pergumulkan hari ini, apapun yang Bapak Ibu sedang alami saat ini, ayo miliki gairah untuk kenal Tuhan. Miliki gairah untuk apa? Baca dan dengar firman Tuhan. Banyak baca, banyak dengar. Banyak sekarang orang prioritasnya sudah beda Bapak Ibu. Sempatkan, luangkan waktu untuk Tuhan. Berdoa minta tuntunan Tuhan. Setiap kita, Tuhan taruh Roh Kudus-Nya. Bayangkan, Tuhan taruh. Bapak Ibu harus menyadari bahwa dalam diri kita ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus. Kalau kita tahu Roh Kudus yang ada dalam diri kita Bapak Ibu, kita akan selalu mencoba bagaimana supaya hidup berkenan kepada Tuhan. Bagaimana supaya hidup kudus sama seperti Tuhan. Ya, tapi mungkin kita lihat Tuhan kan ini manusia, lapie, tidak mungkin bisa. Tapi dalam menghadapi hari-hari yang jahat ini Bapak Ibu, seperti Yesus melawan iblis, ada tertulis. Kita juga Bapak Ibu tidak bisa menang dengan setan, menang atas setan itu dengan kita sendiri. Tidak bisa Bapak Ibu. Harus pakai firman sama seperti Yesus. Yang kita jadikan teladan itu siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Kalau Yesus ajarkan untuk melawan setan, mengalahkan kubu pertahanan setan dengan firman, berarti kita juga harus melawan semuanya itu dengan firman, melawan kegagalan dengan firman. Kalau mungkin dunia ini bilang, kamu tidak berharga, kamu itu sudah tidak ada artinya apa-apa, tapi di mata Tuhan, Bapak Ibu, kita semua saudara berharga di mata Tuhan. Makanya sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita harus mementingkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya kadang-kadang Bapak Ibu, saya lihat orang-orang di sekitar agama seberang. Agama seberang yang 5 kali berdoa kepada Tuhannya. Bapak Ibu, kita sudah berapa kali Bapak Ibu menghadap Tuhan? Perlu kita sadari Bapak Ibu. Perlu kita sadari. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Saya iri, serius. Saya juga kadang-kadang bilang sama diri saya Bapak Ibu, Tuhan kenapa ya mereka bisa 5 kali, tapi kami sekali seminggu saja ke gereja, itu pun malas, itu pun tidak hadir. Ayo Bapak Ibu, kembalikan gairah Bapak Ibu. Baca firman, dengarkan firman, renungkan firman, andalkan Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara-saudara semua. Sebab apapun yang kita alami, kita harus kembali kepada firman Bapak Ibu. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu, mungkin Tuhan, saya berdoa beberapa hari Bapak Ibu, saya bikin persiapan bahagian khotbah ini, saya duduk begini. Saya bayangkan saya di mimbar, ternyata saya begini. Wah, itu Tuhan Yesus yang luar biasa. Iya Bapak Ibu, saya siapkan ini. Kenapa ya kakiku bergetar? Kenapa kakiku goyang-goyang? Tapi ternyata setelah saya di sini, Tuhan kasih kekuatan. Ya puji Tuhan Bapak Ibu, boleh melayani Bapak Ibu di tempat ini. Bapak Ibu jujur secara saya pribadi, saya ibarat kata bertobat
benar-benar kenal Tuhan itu baru 1 tahun Bapak Ibu. Benar-benar kenal Tuhan loh Bapak Ibu. Saya memang orang Kristen dari kecil Bapak Ibu, tapi Kristen yang tidak bertobat, Kristen yang berdosa, anak muda yang nakal, yang punya masa lalu kelam. Tapi setelah saya kenal Tuhan Bapak Ibu secara pribadi, puji Tuhan saya bertobat. Dan ini kembali lagi. Dasarnya apa firman? Puji Tuhan bisa melayani Bapak Ibu, saudara tempat ini, ketemu dengan ibu-ibu semua. Ya, terima kasih. Bapak, shalom. Bapaknya suka senyum, jadi saya juga senyum. Mana senyum saya, Pak? Maaf, Pak. Bercanda, Pak, bercanda. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini, ya mungkin Tuhan pengen berbicara kepada kita semua ini untuk mengembalikan kembali gairah kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Jangan mau disesatkan iblis. Jangan mau. Amin. Baca, renungkan firman Tuhan. Dasar kehidupan orang Kristen itu ini. Dasar kehidupan orang percaya itu ini. Banyak baca firman Bapak Ibu, hidup kita akan semakin diubahkan. Percaya atau tidak percaya, harus percaya. Aku paksa. Bercanda Bapak Ibu. Firman, baca firman. Ayo Bapak Ibu kita katakan dulu sama-sama, baca firman. Renungkan firman. Lakukan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, terima kasih. Saya juga bilang untuk kesempatan ini, dan di sini tidak ada Bapak Ibu anak mudanya. Tidak ada. Hanya 1 orang. Ayo anak muda, harus bawa teman-temanmu, bawa ibadah ke sini, ya. Kalau bisa jangan dari gereja seberang, jangan. Masa jauh-jauh jemaat orang jangan. Bawa dari orang luar, dari seberang. Amin. Amin. Sebab kita ini semua dikasih tugas yang sama sebenarnya Bapak Ibu. Alkitab ini kan bilang, di Matius bilang Bapak Ibu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Apakah itu hanya untuk pendeta? Tidak toh? Untuk semua? Berarti dimanapun kita berada harus jadi Jadi Bapak Ibu, saya berdoa melalui pelayanan kami juga hari ini, Bapak Ibu semua diberkati, dan pelayanan di tempat ini juga Tuhan semakin topang, bahwa jiwa-jiwa yang dari luar datang ke sini semakin banyak. Orang kan kita semakin semangat. Amin Bapak Ibu. Ya, apalagi banyak orang-orang muda kayak tadi WL-nya kan, tak pernah kan. Mungkin Bapak Ibu bilang, aduh bagaimana mau belangka juga. Tapi kalau masih bisa Bapak Ibu bergerak, tidak apa melompat, karena kita menari untuk Tuhan, melompat untuk Tuhan. Oke. Dasar firman. Terima kasih Bapak Ibu, kita mau menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita mau bawakan lagu Hidupku Menggenapi Firman-Mu. Saya undang WL juga dan pemain musik. Kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, kami tahu Tuhan, mungkin hari-hari ini, akhir-akhir ini Tuhan Yesus, kami sedang mengubah prioritas kami jadi ke hal-hal lain, atau mata kami sedang tidak tertuju kepada Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan, biar mata kami melihat Tuhan Yesus. Biar mata kami melihat Tuhan Yesus. Dan kami mau mengubahkan Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk mengenal Engkau secara pribadi. Karena kami tahu bahwa kehidupan kami hanya untuk menggenapi firman-Mu Tuhan. Engkau yang bekerja di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang sempurna. Oh, Tuhan Engkau sempurna. Tuhan Engkau sempurna dalam rencana-Mu dan
Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman. Sore ini Tuhan mengingatkan iblis saja bisa membaca firman Tuhan. Kami yang hadir sore ini, kami harus setiap hari baca firman Tuhan. Sebentar kami akan terima perjamuan suci, layakkan kami supaya perjamuan suci ini menjadi berkah. Kami terima firman-Mu, kami terima perjamuan suci dengan ucapan syukur. Yang siap terima perjamuan suci, sama-sama katakan amin. Silahkan duduk. Darah-Mu Yesus. Hi. Hi, hi, hi. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan Bapak Ibu ada ayat emas, ya, bisa dibaca. Nah, itu ayat untuk Bapak Ibu. Saya tidak dapat ayat ini, kebetulan tidak dapat ayat. Bapak Ibu, sebelum kita terima perjamuan suci, saya umur 10-an tahun sudah mendoakan orang sakit. 10 tahun. Saya ingat waktu itu setan itu takut ketika saya berkata darah Yesus gitu. Dan saya umur 20 tahun itu sudah jadi gembala. Ini berapa ini anak-anaknya? Paling 18. Sekolah Alkitab. Saya sudah gembala tahun umur 20 tahun di Salatiga. Tante dari Salatiga, berarti tetangga dengan saya. 20 tahun jadi gembala, bukan sekolah Alkitab, jadi gembala. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita terima perjamuan suci, hargai perjamuan suci ini, karena perjamuan suci ini kalau kita menghargai akan mendapat berkat, kalau tidak dihargai akan mendapat kutuk. Sering saya berkata kepada anak-anak Tuhan yang belum mendengar apa yang saya sampaikan, tahun 70-an 5
itu ada orang kaya ikut ibadah. Nah, ketika diedarkan roti ini, dulu kan tidak seperti ini, cuil. Nah, dicuil ya. Nah, orang kaya ini tersinggung, marah-marah. Wah, saya ke gereja dikasih roti sak cuil, gitu, dia tersinggung. Nah, dia tidak mau makan roti ini karena dia tersinggung. Dia ngomong, saya ini orang kaya, masa saya dikasih roti sak cuil? Dia marah, roti ini tidak dimakan, disapu gini. Nah, waktu pulang baju ini ditandal di tahu tidak ditandal ke? Ditaruh itu loh. Nah, waktu ditaruh di hanger itu paginya ini tetes darah. Jadi Bapak Ibu, walaupun ini anggur, kalau sudah didoakan ini akan berubah menjadi darah. Amin. Hargai Bapak Ibu yang sakit akan disembuhkan, yang punya masalah apapun pulang dari tempat ini diberkati Tuhan. Yuk kita berdiri. Haleluya. Tuhan Yesus, sebelum kami makan dan minum darah-Mu, kami mohon Kau berbelas kasihan kepada kami, ampuni segala dosa kesalahan kami. Mari kita angkat tangan kanan kita. Ini adalah tubuh Yesus yang sudah dipecah-pecahkan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Bapa di surga, dalam persekutuan Tuhan Yesus dan penghiburan Roh Kudus, sebelum kami makan daging-Mu, ampuni dosa kami, perkataan kami, perbuatan kami yang tidak berkenan, Tuhan ampuni. Dan kami percaya ketika kami makan daging-Mu ini, Tuhan mengubah untuk jadi berkat. Dalam nama Yesus, mari kita makan bersama. Haleluya. Mari kita angkat. Ini bukan anggur lagi, tapi ini darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Dia mau menebus segala dosa kita. Dengar firman Tuhan. Haleluya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenterikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dalam nama Bapa di surga, dalam persekutuan Tuhan Yesus dan penghiburan Roh Kudus, mari kita minum darah Yesus. Haleluya. Tidak ada kata lain kecuali ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami tidak layak, kami manusia yang terkutuk, tetapi oleh kematian Tuhan Yesus kami mendapat anugerah yang besar. Terima kasih, kami terima perjamuan suci ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati firman Tuhan dan perjamuan suci sore ini, sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Diberkati oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Bahkan kita sudah minum darah dan tubuh Yesus Kristus. Bila kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau memberi persembahan kami
Kecil besar ketika kami memberi yang terbaik, Tuhan juga pasti memberi yang terbaik dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Yesus Tuhan, saya